Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Fajriyah Hikami, NIM 20080860667, kelas PP1C UIN Wali Songo Semarang. Dosen pengampu Ibu Dwi Mei Ayu Dewandari Pranatani, SSI MSc. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Mei Ayu Dewandari Pranatani, SSI MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya di sini akan mencoba menerangkan sedikit tentang sistem gerak pada hewan. Langsung saja ya, sistem gerak pada hewan. Suatu makhluk hidup itu dikatakan hidup, salah satunya karena ia dapat bergerak atau dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem gerak pada hewan itu berbeda-beda. Nah, misalnya saja itu pada kucing dan ikan. Kucing berpindah tempat itu dengan cara menggerakkan kaki-kakinya. Sedangkan ikan berpindah tempat dengan cara berenang menggunakan ekor dan siripnya di dalam air. Nah, pada materi kali ini akan mempelajari sistem gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata. Sekarang kita akan membahas sistem gerak hewan vertebrata terlebih dahulu. Sistem gerak pada hewan vertebrata tergantung pada kelompok hewannya. Nah, berikut ini hewan yang termasuk vertebrata. Yang pertama adalah mamalia. Yang kedua adalah Pisces atau ikan. Yang ketiga aves atau burung. Yang keempat amfibi. Yang kelima adalah reptil. A. Sistem gerak pada hewan mamalia. Kelompok hewan mamalia diantaranya adalah kerbau, sapi, kucing, kuda, harimau, singa, dan lain sebagainya. Nah, karakteristiknya adalah hewan mamalia yang bertubuh besar seperti gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya besar. Tetapi karena perbedaan bentuk, kerangka tulang, dan otot, maka gajah dan kerbau tetap dapat bergerak dengan lincah. Sebenarnya itu, kelincahan hewan mamalia saat bergerak tergantung pada kekuatan kaki belakangnya yang berdampak sebagai pendorong utama untuk melaju dengan cepat. Nah, hewan mamalia yang memiliki kerangka tulang yang kuat dan kaki yang ramping, seperti kijang contohnya, dan cheetah, akan memiliki elastisitas tinggi saat melompat. Kaki yang ramping menjadikan kijang dan cheetah mampu melompat lebih banyak di udara saat berlari kencang. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya teman-teman. Yang kiri itu namanya cheetah. Unik banget ya gambarnya. Dan yang kanan itu namanya kijang. Bagus sekali ya. Yang B, sistem gerak pada hewan Pisces atau bisa dinamakan ikan. Habitat ikan yaitu di dalam air. Air memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis atau berat badan ikan. Hal ini yang menyebabkan semua ikan yang hidup di air tawar maupun di air laut memiliki gaya angkat lebih tinggi pada saat berada di dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki sirip yang membuat ikan dapat berenang bebas ke sana kemari dengan cepat di dalam air, yang hanya mengeluarkan energi yang sedikit. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, ikan itu memiliki sirip yang jumlahnya sepasang, yaitu berada di sisi kanan dan sisi kiri ikan. Nah, sirip ikan itu berfungsi untuk mempermudah pergerakan ikan melaju ke depan ataupun ke belakang. Selain itu, ada lagi sirip tengah, yaitu sirip yang berada di atas tubuh ikan. Ikan yang hanya mengandalkan sirip tengah dan sirip pasangan biasanya kemampuan renangnya itu tidak secepat ikan yang menggunakan sirip pasangan dan sirip ekornya. Contohnya saja adalah pada ikan yang hidup pada terumbu karang. Nah, pasti teman-teman semua tidak asing kalau melihat gambar ini ya. Karena sehari-hari kita juga makan ikan, jadinya kita ya tahu itu namanya karakteristik kerangka ikan. Di ikan itu ada tengkorak,
rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, tulang rusuk, dan ada tuh sirip dada dan rongga insang. Sebagian besar ikan yang berhabitat di air laut atau di air tawar memiliki bentuk tubuh yang unik. Sebagian besar berwujud seperti torpedo. Nah, ada yang berpendapat lain bahwa bentuk tubuh ikan berbentuk streamline. Bentuk ikan yang mirip torpedo atau streamline itu mempermudah ikan bermanuver ke arah kanan dan ke arah kiri secara cepat dan praktis saat di dalam air tanpa mengalami hambatan atau gesekan dengan air. Susunan otot dan tulang belakang bersifat elastis sehingga mempermudah mendorong ekor saat berada di dalam air. Saat ikan bergerak dalam air, ikan sering sekali mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Nah, itu maksud dan tujuan ikan melakukannya, yaitu agar ikan mudah mengatur naik atau turunnya tubuh pada ikan. Sekarang yang C adalah sistem gerak pada hewan aves atau burung. Hewan yang berada di udara ialah burung. Burung dapat terbang leluasa karena mempunyai sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap jenis burung memiliki cara tersendiri dalam hal terbang. Burung-burung dapat terbang karena tubuhnya mempunyai gaya angkat yang sangat besar, sehingga dapat melepas diri dari gaya gravitasi bumi. Nah, ini adalah contoh gambar burung elang. Burung elang ini bisa terbang leluasa di udara. Dan ini bisa kita lihat karakteristik kerangka merpati. Ada banyak banget ya, tengkorak, rongga mata, rahang, leher, rusuk, dada, kering, paha, telapak kaki, jari kaki. Bisa dilihat ya, sudah cukup jelas itu. Bentuk sayap burung memiliki susunan rangka yang kuat, tetapi ringan. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan hembusan angin yang kencang pada saat terbang di udara. Susunan tulang sayap yang kuat tapi ringan membuat tekanan angkat yang sangat besar sehingga memudahkan burung untuk terbang. Bentuk sayap burung seperti airfoil. Bentuk ini membuat udara yang mengalir di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung. Nah, saat burung akan terbang, udara itu akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat sehingga burung dapat terangkat ke udara. Yang D ada sistem gerak pada hewan amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Kerangka tulang katak terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi mempunyai persendian-persendian di lutut, bahu, pinggul, siku, pergelangan kaki, dan tangan. Persendian ini memudahkan amfibi seperti katak dalam hal melompat. Ini adalah gambar katak. Pasti semuanya udah pada tahu lah ya, karena kalau pada saat musim hujan, katak-katak itu sering muncul. Dan teman-teman pastinya sudah pernah lihat. Ini kerangka katak. Nah, katak ini terdiri dari tulang banyak banget ya. Ada tengkorak, ulna, radius, sumerus, ruas jari, tulang ekor, tulang paha, mata kaki, tulang paha atas, prosesus tulang belakang, ruas tulang belakang, tulang belikat, rongga mata. Selain itu, bentuk kepala katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal ini membuat tulang kepala katak sangat ringan tetapi keras. Selain itu, postur badan katak juga ditunggangi oleh tulang belakang yang dapat menahan berat badan katak. Katak juga memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar dan kuat. Semua itu membuat katak mudah saat berenang. Katak memiliki selaput renang pada bagian kakinya.
Selaput inilah yang memudahkan katak bergerak lincah di dalam air. Dan yang terakhir, pada hewan vertebrata ada sistem gerak pada hewan reptil. Hewan yang termasuk ke dalam golongan reptil adalah kadal, ular, kura-kura, komodo, cicak, buaya, dan lain-lain. Hewan reptil bergerak dengan cara merayap atau melata di atas tanah maupun saat tenang di atas air. Contohnya adalah ular, dan itu bisa dilihat ada gambar ularnya. Karakteristik kerangka ular. Bentuk tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan terdiri dari ratusan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan pada tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Hal inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Tiba saatnya kita membahas sistem gerak hewan avertebrata. Sistem gerak pada hewan avertebrata atau invertebrata tergantung pada kelompok hewannya. Nah, berikut ini yang termasuk hewan avertebrata adalah yang pertama ada filum Porifera, yang kedua filum Protozoa, yang ketiga filum Coelenterata, yang keempat filum Annelida, yang kelima ada filum Arthropoda, keenam ada filum Mollusca, ketujuh ada filum Echinodermata, kedelapan ada filum Platyhelminthes, kesembilan ada filum Nemathelminthes. Yang pertama ada sistem gerak pada filum Porifera. Hewan yang termasuk ke dalam filum Porifera umumnya hidup di laut dan tubuhnya berlubang dan berpori-pori. Hewan ini bergerak dengan menggeserkan tubuhnya dan ada beberapa hewan ini yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya saja pada Salsarea dan Hexactinelida. Yang kedua ada sistem gerak pada filum Protozoa. Hewan yang termasuk filum Protozoa adalah hewan yang hidup di air dan hanya memiliki satu sel saja. Ingat ya, hanya satu sel saja. Dan protozoa terbagi ke dalam beberapa kelas, di antaranya yang pertama ada kelas Rhizopoda. Rhizo berarti bergerak dengan cara menggunakan kaki semu. Yang kedua ada kelas Flagella. Flagel itu berarti bergerak menggunakan dengan bulu. Flagella itu bulu. Yang ketiga ada Ciliata, bergerak dengan rambut getar. Cilia berarti rambut getar. Yang keempat ada kelas Sporozoa, berarti bergeraknya dengan cara menggunakan seluruh tubuh. Nah, ini bisa dilihat kelas protozoa ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Contoh-contohnya ada di bawahnya, itu ada Amoeba, Paramecium, dan Euglena. Yang ketiga ada sistem gerak pada filum Coelenterata. Hewan yang termasuk filum Coelenterata memiliki tubuh yang berlubang dan menyemburkan racun kepada mangsa atau makanannya. Hewan ini tidak memiliki sistem gerak. Nah, contohnya saja pada ubur-ubur dan anemon laut. Bisa dilihat itu ada gambar ubur-ubur dan anemon laut. Yang keempat ada sistem gerak pada filum Annelida. Hewan yang termasuk filum Annelida memiliki sistem gerak hewan invertebrata jenis Vermes atau bangsa cacing. Hewan ini bergerak dengan melakukan peregangan pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Contohnya saja pada cacing tanah dan lintah. Ini bisa dilihat ada lintah dan cacing tanah. Kedua hewan ini bergerak dengan peregangan otot-otot mereka. Selanjutnya ada sistem gerak pada filum Arthropoda. Hewan yang termasuk filum Arthropoda mempunyai ruas dan tubuh yang bersegmen. Hewan ini bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuh mereka.
Contohnya itu pada kupu-kupu, kepiting, dan lain-lain. Yang F, ada sistem gerak pada filum moluska. Hewan yang termasuk filum moluska memiliki tubuh yang sangat lunak dan memiliki cabang pada bagian atas tubuhnya yang berfungsi sebagai pelindung tubuh bagian luar. Dan hewan moluska ini terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada gastropoda. Nah, gastropoda ini bergerak menggunakan kaki dan perutnya. Contohnya adalah pada siput. Yang kedua ada cephalopoda, yakni bergerak dengan menggunakan kaki dan kepalanya. Contohnya ada cumi-cumi dan gurita. Dan yang ketiga ada Pelysipoda yang bergerak dengan menggunakan kaki pipinya. Contohnya pada Scapopoda. Nah, ini bisa dilihat ya contoh-contoh dari hewan moluska yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, ini ada siput, ada macam-macam lah, itu bisa dilihat ya. Yang G, sistem gerak pada filum Echinodermata. Nah, hewan yang termasuk filum Echinodermata memiliki kulit yang berduri dan memiliki alat gerak yang menggunakan tentakel atau organ tubuh yang dapat memanjang dan bergerak fleksibel. Contohnya itu pada landak laut, teripang, dan bintang laut. Ini contoh kerangka pada bintang laut. Ada anusnya, ada perut, ada lingkar kanan pusat, kelenjar pencernaan, dan masih banyak lagi. Nah, bisa dilihat. Ini gambarnya sangat jelas sekali. Dan yang H, ada sistem gerak pada filum Platyhelminthes. Nah, hewan yang termasuk filum Platyhelminthes memiliki badan yang pipih dan tubuh yang melebar dan meluas. Platyhelminthes dapat bergerak dengan cara meregangkan otot-otot tubuh. Contohnya pada cacing pipih. Ini adalah contoh gambar cacing pipih. Dan cacing pipih ini tadi termasuk filum Platyhelminthes. Dan yang I, ada sistem gerak pada filum Nemathelminthes. Hewan yang termasuk filum Nemathelminthes bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya. Nah, bentuk tubuhnya dapat memanjang serta dapat memipih, yang membuatnya dapat melakukan gerak maju atau gerak mundur. Contohnya pada cacing tambang. Ini gambar cacing tambang. Ada yang betina, ada yang jantan. Bisa dilihat ya, perbedaannya sangat jelas banget. Dan alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya sudah selesai materi kali ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya tentang sistem gerak pada hewan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain